Korea Selatan menjadi negara kedua Korea Selatan, saudara, dinilai Seoul, Korea Selatan menerapkan corona atau COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Genis Almas Pratiwi dengan NIM D1A019182 dari kelompok 11C 2019. Perkenalkan, saya Anissa Dwi Nur, NIM D1A0191 kelas C 2019, kelompok 11C. Nama saya Muhammad Raffi Pratama dengan NIM D1A019147 dari kelompok 11C Kepemimpinan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Alif Besara dari kelas C dengan NIM D1A019160, Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Korea Selatan menjadi negara kedua terbanyak dengan pasien corona atau COVID-19. Korsel menempatkan status kritis wabah corona. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menegaskan negaranya berada pada waktu kritis dalam perjuangan melawan wabah virus corona. Total ada 7 orang warganya yang telah meninggal dunia dan lebih dari 760 orang sudah terinfeksi. Kota Daegu, tempat penyebaran virus paling masif, juga diisolasi agar penyebaran COVID-19 teratasi. Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru, yaitu coronavirus atau penyakitnya yang disebut dengan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Menurut Yunus dan Reski pada jurnalnya yang dimuat pada tahun 2020, yang menyatakan bahwa penyakit coronavirus ini atau virus ini dapat menyebabkan penyakit pada burung, mamalia, termasuk juga pada manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang umumnya ringan, seperti pilek, batuk, sesak nafas, dan lainnya. Meskipun begitu, ada beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 ini yang sifatnya lebih mematikan. Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengira hanya sebatas influenza biasa. Tetapi, bagi analisis kedokteran, virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini, di tahun 2020, perkembangan penularan virus corona cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk diantaranya adalah kelelawar dan unta. Namun kini, coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Dimuat dalam jurnal Juliana pada tahun 2020 disebutkan bahwa diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember pada tahun 2019. Menurut Susilo dan kawan-kawan, kasus ini meningkat pesat. Ditandai dengan dilaporkannya tidak sampai 1 bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai negara lain, seperti di Cina, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan sekarang hampir di seluruh dunia, dengan angka penyebaran dan kematian yang cukup tinggi. Dari negara-negara yang terdampak COVID-19, Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan kasus positif terbesar di dunia. Diberitakan di bisnis.com bahwa merebaknya virus corona di Korea Selatan berawal dari aktivitas ibadah rutin penganut Nasrani yang mengikutsertakan seorang wanita berusia 91 tahun yang ternyata terinfeksi virus corona. Insiden ini terjadi di kota Daegu yang berjarak 2 km dari ibu kota Korea Selatan, Seoul. Akibatnya, 25 km dari Daegu telah ditetapkan menjadi zona perawatan khusus oleh pemerintah Korea Selatan. Tidak hanya Daegu saja, daerah terdampak COVID-19 di Korea Selatan juga semakin meluas dan penyebarannya begitu masif. Layanan kesehatan di Korea Selatan sangat membludak karena saking banyaknya masyarakat Korea Selatan yang membutuhkan kesehatan layanan untuk menangani COVID-19.
di mana sehingga pemerintah Korea Selatan membentuk suatu rencana dengan cara melakukan tes. Tesnya pun dilakukan secara berskala besar. Tesnya ini adalah tes PCR. Tes PCR-nya dilakukan dengan cara swab, bukan dengan rapid test. Karena dengan cara ini, tes PCR lebih efektif dan lebih mengidentifikasi lebih baik daripada tes-tes yang lain. Pemerintah Korea Selatan juga mengadakan tes drive-thru, di mana tes drive-thru ini pasien akan diambil sampelnya, darahnya di dalam mobil, sehingga hal ini membuat lebih efektif dan lebih cepat karena kurang dari 10 menit sudah bisa mengidentifikasi. Selain itu, kelebihan dari drive-thru ini adalah tidak harus melakukan sebuah disinfektasi di suatu tempat karena penggunaannya di dalam mobil. Maka dari itu, pemerintah membuka layanan-layanan tes drive-thru ini di berbagai tempat, seperti Seoul. Sementara itu, sebuah rumah sakit di Seoul, Korea Selatan menerapkan konsep tes COVID-19 dalam sebuah box telepon dan hal ini dilakukan untuk mengurangi kontak antara pasien dan petugas medis. Rumah sakit umum yang ada yakni Rumah Sakit Umum Yangji di Seoul, Korea Selatan memasang beberapa box telepon di area parkir sebagai tempat untuk melakukan tes COVID-19. Dengan konsep ini, orang bisa menjalani tes COVID-19 tanpa bersentuhan langsung dengan petugas medis. Setiap box telepon dilengkapi dengan sinar ultraviolet dan pompa vakum tekanan negatif untuk mendeteksi virus. Setiap usai digunakan, petugas langsung melakukan disinfektan menyeluruh dan memastikan sirkulasi udara dalam box lancar. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah tersambung dengan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi. Selamat siang, Pak Umar Hadi. Selamat siang, Pak Marvin. Iya, selamat siang, Pak. Ini bagaimana Anda bisa melihat kebijakan pemerintah Korea Selatan sejauh ini yang sudah melakukan rapid test? Kalau kita lihat dari fakta bahwa trennya dalam grafiknya bisa kita lihat mulai melandai ya, di mana pertumbuhan dari jumlah kasus baru semakin hari semakin sedikit. Ya, mungkin bisa dikatakan upaya Korea Selatan bisa dikatakan sudah mulai menampakkan hasilnya. Mengenai memang ini salah satu faktor yang mendukung adalah memang kesiapannya secara medis. Jadi bukan hanya mengenai testingnya saja, tetapi laboratoriumnya. Jadi jumlah laboratorium pemerintah dan swasta itu yang dikerahkan mencapai 117 di seluruh wilayah Korea Selatan. Sampai tanggal 15 Maret kemarin sudah dites hampir 300.000 orang. Artinya dari setiap 190-an orang di Korea, satu sudah pernah dites. Gitu. Jadi ini kesiapan dari mereka secara medis memang luar biasa. Ya, untuk sistem pemeriksaan sendiri Pak Umar, apakah ini memang terpusat hanya di rumah sakit saja atau ada layanan mobile yang kemudian bisa diakses oleh semua orang yang ada seperti misalkan di Seoul? Yang pertama, metode yang digunakan di Korea Selatan ini yang disebut dengan PCR ya, Polymerase Chain Reaction. Jadi sampel yang diambil dari kita itu yang dari cairan dari hidung sama dari mulut ya. Jadi dan ini begini, ada nomor hotline itu 1339. Kalau kita merasa perlu, kita telepon, nanti diwawancara di telepon itu bagaimana simptomnya dan sebagainya. Kalau disimpulkan kita perlu dites, maka kita dikasih rujukan rumah sakit atau klinik yang terdekat. Jadi kita datang ke sana, lalu diambil sampelnya. Sekarang dalam waktu kurang dari 1 hari, nanti kita terima SMS hasil dari tes kita itu. Nah, tetapi karena ada ledakan kasus di kota Daegu kan, 70% dari kasus itu terjadi di kota Daegu. Maka pengerahan besar-besaran kan kota itu. Dan juga di kota itu orang tidak harus merasa
ada gejala, siapapun yang dianggap dekat dengan pasien harus dites. Nah, karena itulah dikembangkan berbagai macam metode untuk pengambilan sampel itu. Ada yang drive-thru ya. Jadi sambil kita di mobil, kita sampelnya bisa diambil gitu. Mobile begitu ya. Pak Umar, tapi melihat pelonjakan jumlah suspek, kemudian juga penderita juga pada akhirnya di Korea Selatan yang bahkan bisa mencapai top 5 di dunia. Tapi hingga kini Korea Selatan tidak memperlakukan lockdown. Bagaimana pemerintah setempat mensosialisasikan ini agar tentunya tidak membuat masyarakat panik? Pertama karena tadi yang sumber dari ledakan di kota Daegu itu cepat diketahui. Ya kan kita semua jadi ketahui bersama ini kan karena ada satu kelompok keagamaan ya yang sudah ada orang terjangkit tetapi kegiatan-kegiatannya terus berlangsung sehingga penularan di kalangan jemaat kelompok itu begitu tinggi mencapai 65% dari semua kasus di Korea Selatan. Sehingga karena sudah diketahui sumbernya, jadi dikejar betul, apa istilahnya itu sekarang tracing, trackingnya itu dari situ, yang paling pokok. Jadi karena itu semakin banyak yang dites, dari kelompok itu aja saya dengar sampai 9.300 orang dites. Jadi makin banyak dia dites, semakin ketahuan, kalau sudah ketahuan lebih mudah untuk ditreatment, di-contain. Artinya memang cara-cara itu memang dilakukan sebagai langkah jemput bola dari pemerintah setempat hingga pada akhirnya sekarang bisa menekan tentunya jumlah yang ada di Korea Selatan. Terima kasih Pak Umar Hadi untuk waktunya bersama kami. Tetap jaga kesehatan Anda Pak. Selamat siang. Pelacakan kontak tracing yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan termasuknya dilakukan secara cepat. Karena Korea Selatan mencari orang-orang yang telah menjalin kontak dengan pasien positif dengan cara pelacakan rekam jejak mereka, mulai dari CCTV atau aplikasi HP, mungkin kartu kredit, dan juga sampai pelacakan GPS pada mobil mereka yang telah dikonfirmasi positif terjangkit virus corona. Korea Selatan juga melakukan social distancing untuk memotong pertumbuhan kasus. Dengan populasi 51 juta orang, mereka telah menutup sekolah-sekolah, kantor-kantor, dan melarang pertemuan besar yang melibatkan banyak orang. Terdapat pula kamera pengecek suhu di setiap pintu masuk gedung dan petugas berpakaian pelindung di tempat umum untuk mengingatkan warga agar mencuci tangan mereka.